Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1181. Bang, bang, bang. Suara tinju yang bertabrakan dengan baja bergema terus-menerus di sangkar mekanik. Suara seperti ini tidak diragukan lagi mengasyikkan, karena setiap benturan sangat dahsyat. Satu demi satu, robot-robot itu terbang, lalu terbang ke tepi sangkar mekanik, menabrak dinding sangkar dan jatuh ke tanah, dan akhirnya dihancurkan langsung oleh pulverizer. Namun meski begitu, masih belum ada teriakan di tempat kejadian. Karena ini adalah robot, mereka tidak tahu apa itu horor. Jumlah robot semakin sedikit, dan Stephen Lin menunjukkan kekuatan bertarung yang sangat menakutkan. Bahkan jika tinju robot itu mengenai tubuh Stephen Lin, itu tidak dapat mengguncang pertahanan Stephen Lin. Selama periode ini, Stephen Lin dan Alice juga bertarung 2 kali, tetapi di bawah pengekangan yang disengaja Stephen Lin, Alice tidak menderita terlalu banyak kerusakan. 5 menit berlalu dalam sekejap mata. Hanya ada 4 robot yang tersisa di kandang mekanik, dan salah satunya adalah Alice. Ada banyak anggota tubuh robot tergeletak di tanah, dan beberapa robot diubah menjadi besi tua karena Stephen Lin menggunakan kekerasan untuk menghancurkan sistem aksi. Ini menghindari nasib dihancurkan oleh penghancur. Ada uap samar yang keluar dari tubuh Stephen Lin. Puluhan robot yang kekuatannya sudah mencapai level God of War, ditambah dengan gaya bertarung yang sama sekali tidak takut mati, benar-benar membawa banyak masalah bagi Stephen Lin. Namun, itu juga membawa keuntungan bagi Stephen Lin, yaitu progres pengisian dayanya telah mencapai 16%. Ini membuat Stephen Lin sangat senang, jika ada banyak robot seperti itu, mengisi daya 100% bukan mimpi lagi. Tidak perlu bertarung, kata Stephen Lin. Mengikuti suara Stephen Lin, semua robot berhenti, termasuk Alice. Jika kamu terus bertarung, itu akan menjadi kerusakan tanpa rasa takut, yang tidak perlu, kata Stephen Lin. Tuan Lin benar. Robert masuk ke sangkar mekanik dan berkata sambil tersenyum, ini pertunjukan yang luar biasa. Tuan Lin mengalahkan robot dengan tubuhnya di puncak manusia. Dia menunjukkan kepada kita apa yang benar. Biarkan kami mengucapkan terima kasih kepada Tuan Lin dengan tepuk tangan terhangat. Ada tepuk tangan meriah di tempat kejadian. Bajingan, Sang Ge menghentakkan kakinya dengan marah. Ayo pergi. Park Taechuan berdiri dari kursinya tanpa ekspresi, berbalik dan pergi. Blair dan yang lainnya juga pergi bersama. Melihat punggung orang-orang ini, Stephen Lin mencibir. Tuan Lin, tolong tinggalkan di sini bersamaku, kata Robert. Stephen Lin mengangguk, melirik Alice, dan berkata, aku robot, maukah kamu kembali bersamaku? Tentu saja, dia akan melayanimu sepanjang waktu di Beverly Manor, kata Robert sambil tersenyum. Stephen Lin mengangguk, lalu berjalan keluar dari kandang mekanik bersama Robert. Tuan Lin, Master berkata bahwa pemenang akhir dapat pergi ke rumah harta karun kami untuk mengambil sesuatu. Anda adalah pemenang terakhir. Menurut peraturan, Anda dapat pergi ke rumah harta karun untuk mengambil sesuatu yang Anda sukai, kata Robert. Aku juga bisa memilih. Stephen Lin bertanya dengan heran. Tentu saja. Barton berjalan bersama Su Zhenping dan berkata dengan senyum di wajahnya. Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih, Tuan Presiden. Stephen Lin berkata kepada Su Zhenping dan membungkuk. Perbendaharaan telah mengumpulkan harta dari seluruh dunia selama ratusan tahun. Di masa lalu, harta itu digunakan untuk memberi penghargaan kepada mereka yang memberikan kontribusi khusus dalam organisasi. Anda beruntung hari ini, kata Barton. Robert, bawa Stephen bersamamu, kata Su Zhenping. Oke, Tuan Lin, tolong ikuti saya. Dengan senyum di wajahnya, Robert berbalik dan membawa Stephen Lin pergi. Saya harus mengatakan bahwa sangat baik bagi Stephen Lin untuk bergabung dengan asosiasi kami.
Pemuda ini memiliki masa depan yang tidak terbatas, kata Barton dengan emosi. Memang. Su Zhenping mengangguk, lalu berkata, namun, tidak peduli seberapa baik dia, lain kali dia datang, pasti ada robot sungguhan di sisinya. Petik 2. Mendengar ini, wajah Barton tiba-tiba berubah. Dia menatap Su Zhenping. Tidak ada yang bisa disembunyikan dariku, di menara ini, kata Su Zhenping datar, lalu dia berjalan perlahan dengan tongkat. Presiden sebenarnya tahu, jadi kenapa dia? Barton memandang punggung Su Zhenping dengan ekspresi mendung. Untuk pertama kalinya, dia merasa pria tua ini tampak jauh lebih menakutkan daripada yang dia kira. Di sisi lain, Stephen Lin mengikuti Robert ke lantai tempat rumah harta karun itu berada. Ada semua jenis harta karun di perbendaharaan. Ada lebih banyak harta di sini daripada museum manapun di dunia. Anda hanya dapat memilih satu hal setelah masuk. Apa yang dapat Anda pilih tergantung pada penglihatan Anda sendiri, kata Robert saat dia berbicara. Dia berjalan ke pintu rumah harta karun dan menekan tangannya di pintu. Saat berikutnya, pintu terbuka secara otomatis. Stephen Lin melihat ke dalam rumah harta karun dan menemukan bahwa itu gelap gulita. Adegan ini sangat mirip dengan apa yang dia lihat di dunia rahasia yang putus asa di medan perang asing. Ini adalah semacam teknologi yang kami peroleh dari medan perang ekstrateritorial, yang dapat sepenuhnya mengisolasi cahaya yang tersebar di dalam dan di luar rumah harta karun, kata Robert. Luar biasa. Stephen Lin menghela nafas dengan tulus. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknologi semacam ini di satu tempat di luar medan perang asing. Silakan ikuti saya masuk, kata Robert, berjalan ke dalam kegelapan. Tubuhnya benar-benar menghilang di depan Stephen Lin setelah melewati pemandangan yang teduh. Stephen Lin berjalan mendekat dan berjalan ke pemandangan gelap. Pengisapan aneh melanda, dan ketika Stephen Lin mendapatkan kembali penglihatannya, dia sudah berada di ruang yang sangat besar. Segala macam benda diletakkan di semua sisi ruang ini, termasuk porselen, logam, lukisan, dan sebagainya. Ada total 31, 255, 130 koleksi di sini, dan nilai setiap koleksi berbeda. Beberapa koleksi bisa langsung diuangkan puluhan miliar dari dunia luar, sementara yang lain tidak bernilai sepeser pun. Nilai, Tuan Lin, Anda punya waktu 1 jam untuk memilih. Ngomong-ngomong, untuk karya seni itu, tolong jangan sentuh dengan tangan Anda untuk menghindari kerusakan, kata Robert. Begitu. Stephen Lin mengangguk, berjalan ke depan sambil melihat sekeliling. Ada hal-hal yang sangat mempesona di sekitarnya, mulai dari mutiara dan berlian hingga patung batu besar setinggi 2 atau 3 meter. Stephen Lin bahkan melihat kristal energi di dalamnya. Benar, ini adalah kristalisasi energi. Jika Stephen Lin masih mengandalkan batu energi sekarang, maka kristal energi ini jelas merupakan tujuan utamanya. Sangat disayangkan bahwa sekarang Stephen Lin telah menyingkirkan batu energi, kristal energi tidak banyak berguna baginya. Stephen Lin berkeliaran, tetapi dia tidak pernah melihat apapun yang disukainya. Apa yang dia inginkan sekarang adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Yang terbaik adalah mendapatkan perangkat eksternal atau semacamnya, tetapi Anda tidak dapat melihat perangkat eksternal sampai Anda menyentuhnya. Ini juga menambah banyak kesulitan bagi Stephen Lin. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan lebih dari 50 menit berlalu dalam sekejap mata. Stephen Lin telah menandai beberapa hal, tetapi jika dia tidak dapat menemukan yang bagus lainnya, dia hanya dapat mengambil yang paling berguna di antara yang ditandai. Saat ini, Stephen Lin tiba-tiba tertarik dengan sepasang sepatu. Sepasang sepatu ini diletakkan di atas meja yang terlihat seperti sepasang sepatu kain dari luar. Namun, di sisi sepasang sepatu ini, ada pola yang familiar dengan Stephen Lin. Pola matahari Mark Robis. Melihat pola ini, mata Stephen Lin tiba-tiba berbinar. Meskipun saya tidak tahu sepatu apa ini,
Tapi karena ada pola matahari dari Macrobis, bisa dipastikan kata-kata ini diturunkan oleh Macrobis. Rumah harta karun ini memang tidak sederhana, bahkan ada barang-barang dari Macrobis. Tunjukkan padaku ini, kata Stephen Lin kepada Robert. Ini adalah sepasang sepatu dari peradaban prasejarah Mark Robbie. Kami telah melakukan pemindaian mendalam terhadapnya dan menemukan bahwa strukturnya berbeda dari sepatu biasa, dan lebih mirip semacam produk mekanis, kata Robert. Sambil memutar dia mengambil sepatu itu dan menyerahkannya kepada Stephen Lin. Kalian juga tahu tentang peradaban Mark Robbie. Stephen Lin mengambil sepatu itu dan bertanya dengan heran. Tentu saja, Illuminati menyimpan semua rahasia dunia ini, kata Robert. Stephen Lin tidak menjawab kata-kata Robert, karena sebuah suara sudah muncul di benaknya saat ini. Peralatan ekstrim terdeteksi, apakah akan mengisi daya dan mengaktifkan Gatshus? Petik 2. Gatshus. Namanya agak mengagumkan, dan Stephen Lin langsung memikirkan Sensing Taibao dalam 108 Jenderal. Tidak diaktifkan, jawab Stephen Lin. Sepatu Sensing tidak diaktifkan. Petik 2. Tuan Lin, apakah Anda yakin menginginkan sesuatu? Robert bertanya. Aku ingin sepatu ini, kata Stephen Lin. Tampaknya Tuan Lin harus mengetahui rahasia sepatu ini, kata Robert sambil tersenyum. Mengapa kamu mengatakan itu? Stephen Lin bertanya. Jika kamu tidak tahu rahasianya, maka dia tidak ada bedanya dengan sepatu biasa. Ada harta langka dari seluruh dunia di sini. Jika kamu memberikannya untuk sepasang sepatu, itu hanya menunjukkan bahwa kamu mengetahui rahasianya. Sepasang sepatu ini, kata Robert. Kemampuan penalaran logismu sangat kuat. Stephen Lin berkata dengan heran. Penalaran logis adalah standar untuk mengukur kecerdasan buatan. Dari sudut pandang ini, saat ini saya adalah robot paling cerdas di Beverly Manor, kata Robert. Lalu apakah kamu kuat? Stephen Lin bertanya. Jika Anda menggunakan standar manusia Anda, saya sangat kuat, kata Robert. Apakah itu lebih kuat dari gabungan 20 atau lebih robot? Stephen Lin bertanya. Iya. Robert mengangguk. Kau begitu ada kesempatan. Kita akan bertarung, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Jika Tuan Presiden mengizinkan, Tuan Lin, karena Anda telah memilih apa yang Anda butuhkan, saatnya bagi kami untuk pergi dari sini, kata Robert. Oke, Stephen Lin mengangguk, dan meninggalkan rumah harta bersama Robert. Bab 1182. Stephen Lin meninggalkan rumah harta bersama Robert, dan di pintu, Stephen Lin melihat Alice. Tuan Lin, selanjutnya, robot pribadi Anda Alice akan membawa Anda ke kamar Anda, kata Robert. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Stephen Lin kepada Robert. Ini semua kehormatan saya, kata Robert, membungkuk sedikit ke Stephen Lin, lalu berbalik dan pergi. Melihat Robert menghilang di depan matanya, Stephen Lin memandang Alice, baru saja akan bertanya tentang situasi Alice, tetapi Alice membungkuk pada Stephen Lin. Terima kasih, Tuan Lin, kata Alice. Sama-sama, sama-sama. Stephen Lin tersenyum. Jika bukan karena kamu, hidupku akan berada dalam bahaya di kandang mekanik hari ini, kata Alice. Ini bukan tempat untuk berbicara, kembali ke kamar dan berbicara, kata Stephen Lin. Baik, Alice mengangguk, dan kemudian keduanya kembali ke kamar Stephen Lin bersama. Saya memikirkannya nanti, mungkin beberapa tindakan saya membuat mereka meragukan identitas saya, jadi Park Tae-chuan mengusulkan kegiatan perang robot, kata Alice. Baiklah, Stephen Lin mengangguk dan berkata, saya juga berpikir mereka seharusnya meragukan identitas Anda, jadi cara terbaik adalah pergi dari sini hari ini, dan saya akan meminta Barton untuk mengatur robot yang asli untuk saya. Petik 2. Tapi bagaimana dengan misimu? Alice bertanya. Barton telah menangguhkan misiku, kata Stephen Lin. Jeda. Lalu kenapa kau ingin aku memberikan foto itu pada Park Tae-chuan? Tanya Alice curiga.
Terlepas dari misi Barton atau tidak, Park Tae-chuan harus mati, karena dia hampir membunuh temanku, kata Stephen Lin dingin. Meski serangan dibayar beberapa waktu lalu ditujukan ke Barton, jika Joey dan Huang Tingjun tidak beruntung, mereka mungkin sudah mati dalam serangan itu. Ini adalah hal yang tidak dapat dimaafkan untuk Stephen Lin, jadi, tidak peduli apakah Barton ingin menangguhkan misinya, untuk Stephen Lin, jika memungkinkan, dia tetap ingin membunuh Park Tae-chuan untuk melampiaskan kebenciannya. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Alice. Saya bisa melakukan ini sendiri. Sebaiknya Anda pergi sekarang. Saya akan meminta Barton untuk mengatur robot untuk saya sebelum fajar. Selama periode ini, saya relatif bebas dan dapat melakukan beberapa hal, kata Stephen Lin. Haruskah kita pergi sekarang? Alice bertanya. Hal terbaik adalah pergi sekarang. Karena kamu telah menimbulkan kecurigaan Park Tae-chuan dan yang lainnya, ada kemungkinan mereka akan terus mengujimu. Tidak diragukan lagi baik bagimu untuk pergi, kata Stephen Lin. Kalau begitu, baiklah. Alice mengangguk, lalu berjalan ke arah Stephen Lin, dan memeluk Stephen Lin dengan tangan terbuka lebar. Terima kasih, Tuan Lin, saya hanya orang kecil di bawah Tuan Button, tetapi Anda bersedia menghadapi lusinan robot dengan tubuh mulia Anda untuk saya. Saya sangat tersentuh, kata Alice penuh syukur. Sama-sama. Stephen Lin menepuk punggung Alice. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat menghubungi saya. Nomor telepon saya 0700XX. Dimanapun Anda berada, yang Anda butuhkan hanyalah panggilan, dan saya akan muncul di depan Anda, kata Alice. Mungkin benar-benar ada tempat untuk mengunjungimu, dan kuharap kamu tidak keberatan, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Aku tidak keberatan, apapun yang kamu minta aku lakukan, kata Alice, melepaskan tangannya, mundur 2 langkah, menatap Stephen Lin, membungkuk dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Melihat Alice pergi, Stephen Lin tersenyum. Setelah Alice keluar dari kamar Stephen Lin, dia segera naik lift ke lantai pertama Bright Tower. Setelah itu Alice langsung meninggalkan Bright Tower dan pergi ke kejauhan. Tepat ketika Alice meninggalkan Tower of Light, lantai tertentu dari Tower of Light, Park Tae-chuan menerima laporan dari bawahannya, dan berjalan ke jendela setinggi langit-langit untuk melihat ke bawah. Di bawah, sesosok kecil berjalan ke kejauhan. Tunggu, dia melangkah lebih jauh sebelum melakukannya, kata Park Tae-chuan kepada bawahannya. Ya, bawahan di sebelahnya mengangguk dengan hormat. Stephen Lin, karena kamu sangat menghargai cinta dan kebenaran, maka aku akan menukarnya dengan adik laki-lakiku, kata Park Tae-chuan sambil mencibir. Saat ini, malam sudah tiba. Alice sudah meninggalkan menara cahaya dan berjalan ke jalan samping. Tidak ada orang di jalan, karena seluruh Beverly Manor tidak bersembunyi, hanya 3 atau 2.000 orang, dan saat ini sudah malam. Pada dasarnya orang-orang yang tinggal di sini masih melakukan penelitian di laboratorium, atau sudah tertidur. Alice maju sangat cepat, dia baru saja menelepon Barton, dan Barton memintanya untuk langsung meninggalkan Beverly Manor dan bertemu dengan pria Barton lainnya di luar. Pada saat ini, Alice tiba-tiba menyadari sesuatu, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke belakang. Ada beberapa pria berbaju hitam di belakangnya. Orang-orang ini mengenakan pakaian malam dan tudung hitam menutupi wajah mereka, hanya memperlihatkan mata dan mulut mereka. Alice sedikit mengernyit, berbalik dan bergegas ke depan. Begitu dia bergegas, dia berhenti di jalurnya. Di jalan di depannya, beberapa orang bertopeng yang mengenakan pakaian yang sama muncul. Kedua kelompok menghentikan Alice dari depan ke belakang. Apa yang ingin kamu lakukan? Alice bertanya dengan wajah gelap. Bos kami ingin bertemu denganmu, kata seorang pria berbaju hitam. Karena kamu ingin melihatku, maka datang saja padaku, apa gunanya menemukan beberapa orang untuk memblokirku? Alice bertanya. Bos kami takut kamu tidak ingin melihatnya, jadi biarkan kami mematahkan kakimu dulu, kata seorang pria berbaju hitam.
Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Alice mendengus dingin, dan bergegas menuju pria berbaju hitam di depannya. Pada saat yang sama, beberapa pria berbaju hitam sebelum dan sesudah Alice mengepung Alice. Pertempuran hebat pun terjadi. Kekuatan tempur Alice tidak diragukan lagi sangat kuat, mencapai level God of War, tetapi pria berbaju hitam yang mengepung Alice juga sangat kuat. Kekuatan per kapita mereka telah mencapai level Alice, ditambah dengan jumlah orang yang banyak, Alice hanya mendukung untuk beberapa ronde sebelum dia tidak bisa lagi menangkis dan dilukai oleh lawan. Setelah terluka, Alice mencoba untuk keluar dari pengepungan, tetapi pengepungan lawan sangat ketat sehingga Alice tidak memiliki kesempatan sama sekali. Pada akhirnya, setelah beberapa menit pertarungan sengit, Alice kalah jumlah, terluka parah oleh lawan, dan menang. Di bawah malam, Alice dibawa pergi oleh sekelompok orang, dan menghilang di bawah malam dalam sekejap mata. Bos, dia telah ditangkap dan dikirim ke rumah persembunyian. Petik 2. Park Tae-chuan menerima telepon dari bawahannya. Dia mencibir, meletakkan teleponnya, berbalik dan berjalan keluar dari kamarnya. Beverly Manor, di ruangan tertentu. Alice dibelenggu di sekujur tubuhnya, dan beberapa pria berpakaian hitam dan berkerudung berdiri di depannya. "Siapa kamu?" Alice bertanya garang, menatap beberapa orang di depannya. Pria berbaju hitam ini tidak memperhatikan Alice, mereka hanya memandang Alice seperti itu. Alice terbatuk beberapa kali dan melihat sekeliling. Dia tidak tahu di mana ini, hanya ada satu pintu keluar di seluruh ruangan, dan dengan kondisi fisiknya saat ini, sama sekali tidak mungkin untuk melarikan diri dari sini. Saat itu, dengan bunyi klik, satu-satunya pintu di ruangan itu terbuka. Park Tae-chuan masuk dari pintu. "Bos!" Beberapa pria berbaju hitam membungkuk dan berteriak. Park Tae-chuan sedikit mengangguk, dan berjalan di depan Alice. Alice menatap Park Tae-chuan di depannya dengan ekspresi ngeri. Dia tidak menyangka bahwa Pu Tae-chuan yang menculiknya. "Kami bertemu lagi," kata Park Tae-chuan. Wajah Alice tenggelam dan dia tidak berbicara. "Aku tahu kamu bukan robot untuk waktu yang lama, tetapi kamu lolos dari malapetaka selama kompetisi robot, dan melarikan diri dalam kegelapan malam ini. Ini seharusnya menjadi ide Stephen Lin untukmu, bukan? Karena kamu terus bersamanya kata-kata di sekitar Anda mungkin terekspos," kata Park Tae-chuan. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Alice bertanya, menatap Park Tae-chuan. "Apa? Ini sangat sederhana. Saya membutuhkan Anda untuk membantu saya menjawab pertanyaan," kata Park Tae-chuan. "Aku tidak akan menjawab pertanyaanmu," kata Alice. "Jangan terburu-buru menolakku, kenapa kamu tidak mendengarkan apa masalahku?" Park Tae-chuan berkata sambil tersenyum. Alice memalingkan muka dengan wajah dingin, seolah dia tidak ingin memperhatikan Park Tae-chuan. "Sebenarnya, pertanyaanku sangat sederhana. Siapa yang menempatkanmu di samping Stephen Lin?" tanya Park Tae-chuan. "Tidak ada, aku menyelinap ke menara cahaya sendirian, menyamar sebagai robot dan mengikuti Stephen Lin," kata Alice. Tidak, kamu tidak memiliki kemampuan itu. Menurutku, seluruh menara Guangming memiliki kemampuan untuk menyamarkanmu sebagai robot. Hanya ada dua orang, satu presiden, dan yang lainnya wakil presiden. Jika Anda berpura-pura menjadi robot dan mengikuti Stephen Lin, maka dia tidak akan membiarkan Anda berpartisipasi dalam perang robot. Jadi, kami dapat menarik kesimpulan bahwa Wakil Presiden Barton mengatur Anda di sisi Stephen Lin, bukan? Park Tae-chuan tanya jalan. Wajah Alice gelap dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. "Jika itu Barton, lalu apa tujuannya menempatkanmu di sebelah Stephen Lin?" tanya Park Tae-chuan. Alice tetap diam. "Mari berspekulasi dengan berani. Hari ini, Stephen Lin memintamu untuk memberiku foto Jin Minyu. Artinya, Jin Minyu ada di tangan Stephen Lin. Setelah penyerangan dibayar, Jin Minyu menghilang, jadi tidak jarang. Ayo kesimpulannya, Stephen Lin mengetahui bahwa Jin Minyu yang merencanakan penyerangan, lalu Jin Minyu jatuh ke tangan Stephen Lin,
dan Stephen Lin memintamu untuk memberikan foto Jin Minyu kepadaku. Jelas dia sudah mengetahui tentang hubunganku dengan Jin Minyu. Dia tujuan melakukan ini adalah agar saya mengambil inisiatif untuk menemukannya, dan begitu saya menemukannya, tidak ada robot yang mengawasinya, maka dia dapat dengan mudah membunuh saya, bahkan tanpa saya mengambil tindakan. Selama Anda melakukannya, Anda katakan apakah saya benar. Bab 1183 mendengar perkataan Park Tae-chon, ekspresi Alice akhirnya berubah. Dia tidak menyangka Park Tae-chuan dapat menyimpulkan begitu banyak hal dari masalah sekecil itu. Kemampuan penalaran ini terlalu kuat, bukan? Dan yang paling menakutkan adalah hampir semua alasannya benar. Kamu benar, Park Tae-chon. Petik 2. Suara seorang pria tiba-tiba terdengar. Park Tae-chuan membeku sesaat, lalu melihat ke arah suara itu. Orang yang berbicara jelas salah satu dari pria berbaju hitam itu. Alice juga tercengang, karena suara itu sangat familiar baginya. Hanya setengah jam yang lalu, suara itu masih membuatnya meninggalkan menara cahaya dengan cepat. Stephen Lin. Park Tae-chuan tiba-tiba berteriak kegirangan. Dia sudah mengenali suara pria berbaju hitam itu. Hampir bersamaan dengan seruan Park Tae-chuan, pria berbaju hitam itu bergerak. Dia berakselerasi menuju Taman Taechuan. Beberapa penjaga di sekitar Pu Taechuan segera aktif dan bergegas maju untuk mencoba menghadang Stephen Lin. Namun, kecepatan Stephen Lin terlalu cepat, hampir tidak bisa dipercaya. Saat dia mengelak, dia sudah meninggalkan beberapa bawahan Park Taechuan. Murid Pu Taechuan tiba-tiba melebar. Bawahannya juga Master Super, mereka disewa olehnya dengan banyak uang. Meskipun mereka tidak sebaik Stephen Lin, mereka juga memenuhi syarat untuk mengikuti audisi jihad putaran ketiga. Hasilnya, orang-orang ini bisa bahkan tidak memblokir Stephen Lin. Bagaimana kecepatan Stephen Lin bisa begitu menakutkan? Sebelum sempat memikirkannya, Pu Taechuan mundur setengah langkah dan memasukkan tangan kanannya ke dalam saku. Ada alarm di saku kanannya, yang dimiliki oleh anggota Majelis Umum Illuminati. Begitu mereka menghadapi situasi berbahaya yang tak tertahankan di Beverly Manor, mereka dapat menekan alarm pertama kali untuk memanggil polisi. Berhubungan dengan Menara Guangming, dan Menara Guangming akan segera mengaktifkan sistem pertahanan dan mengunci lokasi alarm dengan cepat. Ini adalah jaminan khusus untuk anggota Majelis Umum Illuminati, yang memungkinkan mereka menjaga keamanan yang memadai dalam lingkup meninggalkan Beverly Manor. Namun, tidak peduli seberapa cepat Pu Taechuan, dia tidak secepat Stephen Lin. Begitu Pu Taechuan memasukkan tangannya ke dalam sakunya, Stephen Lin datang ke depannya, meraih tangannya, dan kemudian mengerahkan kekuatan. Dengan sekali klik, tulang tangan Park Taechuan patah. Park Taechuan menjerit, dan tangannya tidak bisa menekan alarm karena patah tulang. Stephen Lin mengulurkan tangannya yang lain, mengeluarkan alarm dari saku Pu Taechuan, dan memasukkannya ke dalam sakunya sendiri. Lepaskan presiden kami, bajingan. Aksi, lepaskan presiden kami. Beberapa bawahan Park Taechuan berteriak kegirangan. Stephen Lin, jangan bertindak gegabah, selama kamu berani membunuhku, kamu tidak akan bisa pergi dari sini hidup-hidup. Kata Park Taechuan bersemangat. Stephen Lin tersenyum dan melepas tudung di wajahnya. Apakah tidak mungkin untuk pergi dari sini hidup-hidup? Saat ini Anda tidak memiliki robot Illuminati di sekitar Anda, dan Anda tidak berada di menara cahaya. Apa hak Anda untuk mencegah saya pergi dari sini hidup-hidup? Stephen Lin bertanya dengan bercanda. Wajah Pu Taechuan pucat pasi. Dia tidak pernah menyangka Stephen Lin akan berpura-pura menjadi bawahannya dan ikut serta dalam perburuan Alice. Kamu merencanakan semua ini sejak lama? Park Taechuan bertanya. Tentu saja, jika kamu tidak melakukan ini, bagaimana kamu bisa meninggalkan Bright Tower? Kata Stephen Lin. Murid Pu Taechuan sedikit menyusut, pada saat ini, dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Stephen Lin ketika dia mendapatkan foto Stephen Lin. Aku mengerti.
Kamu dengan sengaja memberiku foto untuk membuatku berpikir bahwa kamu ingin membunuhku. Kamu dengan sengaja membiarkan Alice, yang telah menunjukkan kekurangannya, meninggalkan menara cahaya sehingga aku bisa menangkapnya. Yang kamu lakukan hanyalah untuk biarkan saya meninggalkan menara cerah. Kesimpulan saya tidak salah sama sekali, tapi Anda memprediksi kesimpulan saya. Stephen Lin, Anda adalah seorang pejuang. Bagaimana Anda bisa begitu pintar? Tidak mungkin. Park Tae-chuan terguncang percaya pada awalnya. Dia yakin bahwa dia adalah orang yang sangat cerdas, tetapi setiap langkah yang dia ambil hari ini jatuh ke dalam perangkap Stephen Lin. Dia seperti pemain yang baru saja bermain Go dan bermain dengan Master Go. Setiap gerakan yang dia lakukan, orang lain yang membawanya pergi, dan pada akhirnya, dia dengan mudah dijatuhkan, dan tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Meskipun kamu sangat memujiku, kamu masih harus mati, kata Stephen Lin. Stephen Lin, beri saya kesempatan. Saya adalah anggota majelis umum, dan pengaruh saya sangat besar. Selama Anda bersedia melepaskan saya berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk membantu Anda memenangkan kemenangan baru berikutnya dan menjadikan Anda anggota majelis umum. Dan jika Anda membunuh saya, Blair, dan Sang Ge, mereka semua tahu bahwa saya berseteru dengan Anda. Mereka pasti akan menebak bahwa Anda membunuh saya, dan kemudian mereka akan melaporkan tebakan mereka ke presiden. Terlepas dari presiden apakah ada bukti di sana, Anda ditakdirkan untuk tidak menjadi anggota Majelis Umum Illuminati. Presiden tidak mungkin membiarkan orang yang diduga membunuh saya bergabung dengan Illuminati. Ini terlalu banyak kerugian untukmu. Park Tae-chuan berkata dengan penuh semangat. Hubungan yang paling aman antar manusia sebenarnya adalah hubungan yang saling menguntungkan, dan selama nilai guna saya cukup besar, pintu Majelis Umum Illuminati akan selalu terbuka untuk saya. Apakah Anda masih memikirkan hal ini, Presiden Park? Apakah kamu tidak mengerti? Stephen Lin berkata dengan kosong. Aku. Park Tae-chuan sedikit membeku. Saat berikutnya, Stephen Lin meraih leher Pu Tae-chuan dengan satu tangan, dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan sekali klik, leher Park Tae-chuan langsung patah, dan dia kehilangan vitalitasnya. Stephen Lin menoleh untuk melihat bawahan Pu Tae-chuan. Bawahan itu tidak berani bertindak hanya karena Pu Tae-chuan ditangkap oleh Stephen Lin. Sekarang Pu Tae-chuan terbunuh, mereka masih tidak berani bertindak di hadapan Raja Suci Stephen Lin, karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menjadi Lin lawan Stephen. Salah satu dari mereka lebih pintar, dan bahkan berlari ke sisi Alice dan menyandera Alice. Namun, ini bukan masalah bagi Stephen Lin. Dia tiba-tiba berakselerasi, dan sebelum semua orang bisa bereaksi, dia sudah datang ke sisi Alice, dan kemudian dia meninju orang yang menahan Alice terbang. Setelah keluar, Stephen Lin berbalik dan membunuh beberapa orang lain. Setelah beberapa putaran, orang-orang itu semua jatuh ke tanah. Kecuali Stephen Lin dan Alice, tidak ada orang yang masih hidup di ruangan itu. Stephen Lin berjalan ke arah Alice dan melepaskan belenggu dari Alice. Maaf, saya memanfaatkan Anda, kata Stephen Lin dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa. Alice masih sedikit terkejut saat ini, sedikit gagap. Tempat ini harus segera ditemukan, sebaiknya kamu segera pergi dari sini, kata Stephen Lin. Bagaimana denganmu? Tanya Alice. Aku tidak bisa pergi sekarang. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Kamu seharusnya keluar dari Tower of Light, kan? Tower of Light akan mencatat setiap orang yang masuk dan keluar. Ketika mereka mengetahui bahwa kamu telah keluar saat ini, maka kamu akan dicurigai. Saya pikir. Petik 2. Apakah Anda lupa apa yang baru saja saya katakan? Hubungan teraman antara orang-orang adalah menggunakan satu sama lain. Park Tae-chuan yang sudah mati, dan Stephen Lin yang masih hidup, semua orang tahu mana yang lebih penting. Stephen Lin menyela kata-kata Alice. Alice terkejut sesaat, lalu tiba-tiba sadar. Kamu benar, kalau begitu.
Aku pergi dulu, kata Alice. Maaf telah menggunakanmu dan menyakitimu. Stephen Lin meminta maaf kepada Alice lagi. Tidak apa-apa, seperti yang aku katakan, selama kamu membutuhkannya, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Kata Alice. Tidak diperlukan sekarang, kita berdua sudah mapan, dan kita akan bertemu satu sama lain karena takdir, kata Stephen Lin. Selamat tinggal. Alice mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Stephen Lin tinggal di kamar selama beberapa menit sebelum pergi dengan santai. Stephen Lin, yang meninggalkan ruangan, tidak terburu-buru untuk kembali ke Menara Guangming. Dia mulai berjalan santai di Beverly Manor. Setelah berkeliaran sekitar setengah jam, sirene yang keras tiba-tiba terdengar di seluruh manor. Stephen Lin tersenyum tipis dan berjalan ke arah Bright Tower. Beberapa menit kemudian, Stephen Lin datang di bawah Menara Guangming. Tuan Lin, ada keadaan darurat di manor, tolong pergi ke lantai 63 dan segera pukul. Robot di lantai pertama Menara Guangming berkata kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk, lalu naik lift ke lantai 63. Semenit kemudian, Stephen Lin datang ke lantai 63. Saat ini, banyak orang berkumpul di lantai 63. Orang-orang ini semua memiliki keraguan di wajah mereka, seolah-olah mereka tidak tahu apa yang terjadi. Stephen, kenapa kamu di sini sekarang? Hideshi Yoshino berjalan ke arah Stephen Lin dan bertanya dengan curiga. Saya pergi jalan-jalan, Stephen Lin menjelaskan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini adalah peringatan tingkat pertama, peringatan tertinggi. Sesuatu yang besar seharusnya terjadi, kata Hideshi Yoshino. Kami akan tahu kapan presiden dan yang lainnya datang, kata Stephen Lin. Hei, di mana robot cantik di sebelahmu? Hideshi Yoshino tiba-tiba menyadari bahwa Stephen Lin datang sendirian, dan mau tidak mau bertanya. Aku juga tidak tahu. Aku belum melihatnya sejak aku kembali, kata Stephen Lin. Tidak, jika kamu meninggalkan Tower of Light, dia seharusnya menunggumu di lantai pertama. Selama kamu memasuki Tower of Light, dia akan mengikutimu, kata Hideshi Yoshino dengan ragu. Saya tidak tahu tentang itu. Stephen Lin mengangkat bahu. Di saat yang sama, di sisi lain, Blair berkumpul dengan Sang Ge dan lainnya. Apa yang terjadi? Kenapa Tuan Park belum muncul? Blair bertanya dengan suara rendah. Saya tidak tahu. Sekarang semua anggota ada di sini, Presiden, Wakil Presiden, dan Tuan Park tidak ada di sini. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Sang Ge menggelengkan kepalanya. Saat keduanya sedang berbicara, pintu lift yang tidak jauh dari sana tiba-tiba terbuka. Su Zhenping yang cemberut keluar dari lift bersama Button. Bab 1184 Siapa pembunuhnya? Presiden, apa yang terjadi? Seseorang bergegas maju dan bertanya dengan tidak sabar. Alarm tingkat pertama tidak berbunyi selama bertahun-tahun. Terakhir kali dibunyikan adalah ketika diserbu oleh negara lain. Ketua, apa yang terjadi malam ini? Seseorang bertanya lagi. Su Zhenping tidak berbicara, dan berjalan menuju ruang pertemuan. Ikuti kami ke ruang konferensi, sesuatu yang serius telah terjadi, kata Barton. Setelah mendengar ini, semua orang saling memandang dengan cemas, dan mengikuti di belakang Barton. Sekelompok orang masuk ke ruang pertemuan, dan kemudian menemukan tempat duduk. Semuanya, peristiwa besar baru saja terjadi, kata Su Zhenping setelah semua orang duduk. Semua orang menahan napas dan mendengarkan dengan cermat kata-kata Su Zhenping. Kami baru saja menerima laporan dari bawahan Tuan Park Taichuan. Tuan Park Taichuan terbunuh di sebuah kamar di Jalan No. 25, No. 3. Bersama dia, ada beberapa bawahan Tuan Park Taichuan, kata Su Zhenping dengan wajah gelap. Apa? Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Park Taechuan sebenarnya dibunuh di Beverly Manor, ini pertama kali melihatnya setelah bertahun-tahun. Anda harus tahu bahwa anggota Majelis Umum Illuminati memiliki faktor keamanan yang sangat tinggi di Beverly Manor.
Mereka tidak hanya memiliki sirene, tetapi mereka juga dapat membawa banyak orang ke dalam manor. Sulit untuk membunuh mereka sedemikian rupa Tuhan, bagaimana mungkin Park Taechon terbunuh? Siapa yang melakukannya? Tanya seseorang. Masih belum jelas siapa yang melakukannya. Kejadian ini terjadi tiba-tiba. Saya telah meminta Robert untuk membawa seseorang ke tempat kejadian untuk penyelidikan. Menilai dari situasi saat ini, satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa orang yang membunuh Park Taechuan adalah seorang guru super. Kata Su Zhenping. Super ahli. Mendengar 4 kata ini, reaksi pertama banyak orang adalah melihat ke arah Stephen Lin. Di Beverly Manor ini, jika ada orang yang paling memenuhi syarat untuk disebut ahli super, itu pasti Stephen Lin. Stephen Lin, dia ahli super. Blair berdiri dengan bersemangat, menunjuk ke arah Stephen Lin dan berteriak. Dengan menunjuk jari Blair, lebih banyak orang memandang Stephen Lin. Saya seorang ahli super. Stephen Lin mengangguk tanpa rendah hati sama sekali. Stephen Lin, saya menerima laporan dari Robert ketika saya turun. Anda meninggalkan Menara Guangming 1 jam yang lalu dan kembali setelah alarm berbunyi. Apakah ada hal seperti itu? Su Zhenping menatap Stephen Lin dan bertanya. Ya, Stephen Lin terus mengangguk. Memiliki. Mendengar jawaban Stephen Lin, wajah banyak orang di tempat kejadian berubah. Stephen Lin adalah seorang ahli super, dan dia kebetulan berada di luar Menara Guangming ketika Park Taechuan terbunuh. Bukankah ini terlalu kebetulan? Itu kamu, pasti kamu Stephen Lin. Kata Blair bersemangat. Mengapa saya? Itu hanya karena saya belum pernah ke Beverly Manor, jadi saya memanfaatkan waktu untuk keluar di malam hari. Saya tidak punya keluhan dengan Tuan Park. Mengapa Anda membunuhnya? Stephen Lin bertanya dengan nada cemberut. Bagaimana mungkin Anda tidak memiliki keluhan dengan Tuan Park, Anda? Blair menunjuk Stephen Lin, dan hendak mengatakan bahwa Anda telah merusak rencana Park Taechuan untuk membunuh Barton. Tetapi dia langsung berpikir bahwa tidak mungkin membawa ini. Masalah kemeja Said, jadi dia cepat-cepat menutup mulutnya. Ada apa denganku? Stephen Lin bertanya balik. Tidak, bukan apa-apa, meskipun Anda tidak memiliki motif untuk membunuh Tuan Park Taechuan, tetapi bagaimanapun juga, Anda memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melakukan kejahatan, dan Anda adalah tersangka terbesar. Kata Blair. Blair, kamu tidak bisa memfitnahku hanya karena aku mantan pacar tunanganmu. Itu tidak baik. Lagi pula, kita semua adalah orang yang baik, kata Stephen Lin dengan cemberut. Aku tidak memfitnahmu karena itu. Kata Blair buru-buru. Lalu mengapa kamu memfitnahku? Stephen Lin bertanya balik. Aku melakukannya karena... aku sama sekali tidak memfitnahmu, apa yang aku katakan adalah kebenaran. Kata Blair bersemangat. Blair, berhenti bicara. Tanpa bukti, aku tidak akan membiarkan siapapun dianiaya, kata Su Zhenping tanpa ekspresi. Yah, aku tahu. Mendengar kata-kata Su Zhenping, Blair tidak punya pilihan selain menutup mulutnya, dan kemudian menatap Stephen Lin dengan kejam. Menurutnya, pasti Stephen Lin yang membunuh Park Taechuan, karena Park Taechuan telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa Stephen Lin telah menghancurkan rencananya untuk membunuh Barton, dan kemungkinan besar dia sudah mengetahui bahwa rencana ini dirancang oleh Park Taechuan. Oleh karena itu, Stephen Lin memiliki motif untuk menyerang Pu Taechuan, dan Stephen Lin kebetulan berada di luar Menara Guangming saat kejadian tersebut terjadi, sehingga hampir dapat dipastikan Stephen Lin membunuh Pu Taechuan. Namun, mengetahui bahwa Anda adalah tersangka terbesar, saya masih memiliki beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Anda, kata Su Zhenping. Tapi itu tidak masalah, kata Stephen Lin. Kemana kamu pergi keluar Bright Tower? Tanya Su Zhenping. Aku tidak tahu, bagaimanapun, aku hanya berkeliaran, melihat pemandangan Beverly Manor dan sebagainya. Aku tidak melihat Tuan Park Taechuan sampai alarm berbunyi, kata Stephen Lin. Selama kamu mengembara, apakah sesuatu yang aneh terjadi?
Su Zhenping bertanya lagi. Aneh, bukan? Saya tiba-tiba teringat bahwa masalah ini disebutkan kepada saya oleh Tuan Yoshino setelah saya kembali, yaitu robot pribadi Alice di samping saya menghilang, kata Stephen Lin. Alice sudah pergi. Su Zhenping sedikit mengernyit, mengangkat tangannya dan memanggil robot. Periksa apakah Alice ada di Bright Tower, kata Su Zhenping. Baik, Tuan Presiden. Robot itu mengangguk, dan berkata setelah beberapa detik, Tuan Presiden, nomor 9527, sumber sinyal robot Alice saat ini ada di kamar Tuan Stephen Lin di lantai XX. Petik 2. Stephen Lin ada di kamar. Kalau begitu biarkan dia datang, kata Su Zhenping. Ya, sedang dalam proses berkomunikasi dengannya. Sambungan gagal, menyambung kembali. Sambungan gagal. Tuan Presiden, saya tidak bisa menghubungi Alice. Apakah Anda ingin mengirim seseorang ke Tuan kamar Stephen Lin untuk menyelidiki? Kata robot itu. Su Zhenping tidak segera berbicara, tetapi melirik Stephen Lin. Pergi. Tidak ada yang memalukan di kamarku, kata Stephen Lin. Kirim seseorang untuk melihat kamar Stephen Lin, kata Su Zhenping. Ya. Robot terdekat telah dikirim ke kamar Stephen Lin untuk penyelidikan, harap tunggu sebentar. Robot tersebut telah memasuki kamar Tuan Stephen Lin, dan belum menemukan Alice. Sedang mencari, dan simulator sinyal telah ditemukan. Sumber sinyalnya adalah nomor 9527. Robot Alice, apakah kamu ingin mengembalikan simulator itu? Kata robot itu. Bawa kembali. Kata Su Zhenping. Ya, seseorang telah dikirim untuk mengembalikannya, harap tunggu sebentar, kata robot itu. Setelah lebih dari 1 menit, sebuah robot masuk ke ruang konferensi sambil memegang nampan di kedua tangan, dan langsung berjalan ke arah Su Zhenping. Dengan wajah gelap, Su Zhenping mengambil sebuah kotak hitam datar di atas nampan. Ini adalah simulator sinyal, tanya Su Zhenping. Ya, Tuan Presiden, menurut perhitungan logis, seseorang menggunakan simulator sinyal untuk berpura-pura menjadi robot Alice dan menyerbu menara cahaya. Robot itu berdiri di samping Su Zhenping dan berkata tanpa ekspresi. Desir. Seluruh ruang konferensi gempar. Tidak ada yang menyangka seseorang bisa menyelinap ke menara cahaya dengan menyamar sebagai robot, yang tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Sekarang sepertinya masalahnya sudah sangat jelas. Barton berkata dengan wajah gelap, seseorang yang menyamar sebagai robot menyelinap ke menara cahaya, dan melakukan kontak dengan Park Taichuan, lalu membujuk Park Taichuan untuk meninggalkan menara cahaya. Taichuan membunuhnya, jadi pembunuhnya adalah wanita ini yang menyamar sebagai robot Alice. Mendengar kata-kata Barton, semua orang yang hadir mengerutkan kening. Bukan tidak mungkin bagi Barton untuk mengatakannya, tetapi siapa wanita itu, mengapa dia membunuh Park Taichuan, dan kemampuan apa yang dia miliki untuk memancing Park Taichuan menjauh dari menara cahaya? Mengapa wanita itu adalah robot pribadi Stephen Lin? Tanya Blair. Jika wanita itu adalah robot pribadi Tuan Yoshino, apakah Anda ingin bertanya mengapa wanita itu adalah robot pribadi Tuan Yoshino? Tanya Stephen Lin. Blair kehilangan kata-kata. Saya tidak mengatur robot ini di sisi saya. Jika saya memiliki kemampuan, mengapa saya pergi keluar menara cahaya untuk membunuh Tuan Park? Jika saya membunuh Tuan Park di sini, bukankah lebih mudah? Stephen melanjutkan. Kalian berdua, jika kalian memiliki sesuatu untuk diperdebatkan, kalian bisa berdebat di luar. Aku telah memanggil kalian ke sini untuk tidak mendengar kalian berdua berdebat di sini, kata Su Zhenping dengan wajah gelap. Stephen Lin mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tuan Presiden, saya hanya mengemukakan keraguan saya tidak ingin berdebat tentang apapun, kata Blair. Saya akan meminta seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Jika Anda memiliki petunjuk, Anda dapat memberi tahu saya. Saya tidak ingin Anda memiliki kecurigaan yang tidak masuk akal satu sama lain. Ini akan merusak hubungan kita. Kita semua di Illuminati harus seperti teman, seperti keluarga.
kata Xu Zhenping. Presiden, bagaimana jika salah satu dari kita melakukan ini? Tanya Blair. Jika seseorang di antara kita melakukannya, maka saya tidak peduli siapa dia, tidak peduli berapapun harga yang harus dibayar, saya akan menggunakan cara Illuminati untuk menyingkirkan orang itu dan kekuatan di belakang orang itu dari dunia ini. Dapatkan keluar, Xu Zhenping berkata dengan dingin. Kata-katamu sudah cukup, kata Blair. Semuanya, situasi di Manor masih belum jelas. Untuk memastikan keselamatan kalian dan mencegah tersangka melarikan diri, aku ingin kalian tetap berada di Bright Tower. Setelah kami memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa kalian tidak dicurigai, semua orang bisa tinggalkan Bright Tower. Jika Anda keberatan, Anda bisa datang kepada saya. Pertemuan hari ini akan di sini terlebih dahulu, dan pertemuan akan berakhir. Omong-omong, Barton, atur robot lain untuk Stephen Lin. Xu Zhenping berkata, bangkit dan pergi. Bab 1185. Demikianlah pertemuan itu berakhir. Semua orang meninggalkan ruang pertemuan dengan keraguan. Tidak ada yang tahu siapa yang membunuh Park Tae-chuan. Stephen Lin dicurigai, tetapi wanita yang berpura-pura menjadi Alice lebih dicurigai. Namun, bagaimana wanita itu membuat simulator sinyal dan bagaimana dia menyelinap ke menara cahaya? Ini semua teka-teki. Lin Sang, sepertinya Blair masih memusuhimu. Yoshino Hidesi dan Stephen Lin berkata saat mereka berjalan menuju lift. Lagi pula, tunangannya dulu adalah tunanganku, bisa dimengerti, kata Stephen Lin. Maka kamu harus memperhatikan. Lagi pula, dia adalah presiden cabang Eropa, dan dia sangat berkuasa. Ditambah dengan pernikahannya yang akan datang dengan Adipati Bohemia, kekuasaannya akan meledak di masa depan, jadi seharusnya tidak diremehkan. Kata Yoshino Hidesi. Yah, aku akan memperhatikan. Stephen Lin mengangguk. Saat ini, sebuah robot datang ke sisi Stephen Lin. Tuan Stephen Lin, saya adalah robot pribadi eksklusif Anda, dan nama saya Geberit, kata robot itu sambil tersenyum. Ini adalah robot pria, tinggi dan tampan. Stephen Lin mengangguk, tanpa berkata apa-apa, biarkan dia mengikutinya ke lift, lalu berjalan kembali ke kamarnya. Tidak lama setelah tiba di kamar, Geberit berkata kepada Stephen Lin, Tuan Lin, saya baru saja menerima panggilan dari wakil presiden. Dia meminta saya untuk mengantar Anda ke kantor eksklusifnya. Petik 2. Sekarang, tanya Stephen Lin. Ya, silakan ikut saya, kata Geberit. Oke. Stephen Lin mengangguk, bangkit dan pergi bersama Geberit. Keduanya naik lift ke lantai atas. Ini adalah tempat di mana hanya orang-orang dari Majelis Umum Illuminati yang bisa datang. Stephen Lin dibawa ke pintu yang setengah tersembunyi. Wakil presiden sedang menunggumu di dalam, kata Geberit sambil berdiri di pintu. Stephen Lin mengangguk, menarik napas dalam-dalam, membuka pintu dan masuk. Di belakang pintu, dua orang sedang duduk di sofa. Saat melihat kedua orang ini, Stephen Lin sedikit terkejut, dia berbalik dan menutup pintu, lalu berjalan di depan mereka. Tuan Presiden, saya tidak menyangka Anda ada di sini, kata Stephen Lin. Tuan Presiden meminta Anda untuk datang, jelas Barton. Stephen Lin mengangkat alisnya, sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat menstabilkan emosinya. Benar, Presiden bisa saja meminta saya untuk pergi ke kantor Anda jika ada yang harus Anda lakukan. Apa yang Anda lakukan di sini dengan wakil presiden? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Stephen Lin, duduklah, kata Xu Zhenping. Stephen Lin mengangguk dan duduk di samping Barton. Pu Tae-chuan, kamu membunuhnya, kan? Tanya Xu Zhenping. Presiden, bagaimana saya bisa membunuh Tuan Park? Saya tidak punya motif, bukan? Stephen Lin berkata dengan sedih. Nasib, Presiden sudah tahu, kata Barton. Hah? Stephen Lin mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Presiden tahu bahwa saya mengatur agar Alice masuk, kata Barton. Murid Stephen Lin sedikit menyusut,
jika Presiden tahu bahwa Alice diatur oleh Barton, banyak rahasia tidak akan disembunyikan. Setelah Park Tae-chuan terbunuh, Presiden menemukan saya, dan setelah mengobrol sebentar dengan saya, dia membunyikan alarm dan memanggil semua orang untuk rapat, lanjut Barton. Benarkah? Lalu apa yang kamu bicarakan? Stephen Lin bertanya dengan tenang. Aku tidak membicarakan apapun. Patton memberitahuku mengapa dia memintamu untuk membunuh Park Tae-chuan. Setelah mendengarkannya, aku juga merasa bahwa Park Tae-chuan pantas mati, kata Su Zhenping. Oh, Stephen Lin mendengus, tetapi tidak banyak bicara. Tapi Park Tae-chuan adalah anggota asosiasi Illuminati kita, bahkan jika dia pantas mati, kamu tidak bisa membunuhnya, kata Su Zhenping. Jadi, Stephen Lin bertanya. Kamu dan Patton harus membayar harganya, kata Su Zhenping. Bayar harganya. Stephen Lin tersenyum dan berkata, menurutmu harga apa yang bagus? Mulai sekarang, aku hanya akan mengikuti perintah Presiden, kata Barton. Stephen Lin mengangkat alisnya, ketika Patton mengatakan ini, dia secara langsung mengungkapkan kesetiaannya kepada Su Zhenping. Dalam rapat umum Illuminati sebelumnya, Wakil ketua adalah satu-satunya yang bisa mengecek dan menyeimbangkan ketua. Sekarang wakil ketua berlindung pada ketua, seluruh rapat umum Illuminati akan didominasi oleh ketua. Lalu berapa harga yang Presiden ingin saya bayar? Stephen Lin bertanya. Aku membutuhkanmu untuk menjadi santo pelindung Illuminati, kata Su Zhenping. Santo pelindung. Stephen Lin mengangkat alisnya. Kamu adalah Raja Suci, kekuatan tempur nomor 1 di dunia saat ini, bahkan robot tercanggih kami tidak dapat bersaing denganmu. Jika kamu adalah santo pelindung Illuminati, maka Illuminati akan benar-benar menjadi sebuah eksistensi yang tak seorang pun dapat bersaing dengan. Kata Su Zhenping. Dikatakan sebagai santo pelindung, tapi sebenarnya pengawal plus preman. Apakah itu yang kamu maksud? Tanya Stephen Lin. Kecuali terkait dengan urusan umum, Anda tidak akan diizinkan untuk mengambil tindakan. Hal-hal kecil lainnya akan dilakukan oleh robot-robot itu, kata Su Zhenping. Mengerti. Stephen Lin mengangguk dan berkata, sebenarnya, sederhananya, kamu ingin memakai kulit harimauku, kan? Manfaat, kata Su Zhenping. Itu benar, saya dapat menyetujui permintaan Anda, tetapi Anda harus berjanji kepada saya satu hal, kata Stephen Lin. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan. Tentu saja, saya bersedia mendengar persyaratanmu. Ini adalah penghormatan atas statusmu sebagai Raja Suci, kata Su Zhenping. Kamu tahu, aku, dan seluruh klan naga, punya musuh, kata Stephen Lin. Pohon kehidupan, tanya Su Zhenping. Ya. Stephen Lin mengangguk, pohon kehidupan sekarang telah menyebar ke seluruh dunia. Dengan kekuatan saya dan klan naga, saya tidak dapat bersaing dengannya, dan Anda Illuminati mengendalikan kekuatan modal paling kuat di dunia. Saya membutuhkan Anda untuk bekerja sama dengan saya untuk menghapus pohon kehidupan dari dunia ini di masa depan. Petik 2. Anda harus tahu bahwa banyak anggota kami telah bekerja sama dengan pohon kehidupan, dan mereka telah pulih dari pohon kehidupan. Kami telah memperoleh manfaat besar, dan pohon kehidupan dapat memberi kami manfaat besar. Saya tahu Anda Longguo selalu percaya bahwa jus pohon kehidupan memiliki efek samping, tetapi kapitalis tidak pernah mempertimbangkan hal-hal ini. Su, kata Zhenping dengan cemberut. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa pohon kehidupan suatu hari akan memperbudak dunia? Stephen Lin bertanya. Memperbudak dunia ini tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat sebuah organisasi, ada batasannya. Ada lebih dari 100 negara di dunia ini. Bahkan jika 10 negara terkuat bergabung, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka akan memperbudak dunia ini. Membangun sebuah organisasi, bagaimana mungkin memperbudak dunia? Su Zhenping menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak mempercayai kata-kata Stephen Lin. Saya telah memberitahu banyak orang tentang hal ini, tetapi mereka, seperti Anda,
tidak percaya bahwa suatu organisasi dapat memperbudak dunia, dan saya tidak memiliki cara untuk memberikan bukti sekarang. Yang saya harap adalah suatu saat nanti, ketika saya cukup menunjukkan bukti untuk membuktikan ambisi pohon kehidupan, ketika saatnya tiba, saya harap Anda dapat melepaskan manfaat kecil itu untuk membantu saya menyingkirkan kanker terbesar di dunia bersama-sama, kata Stephen Lin. Jika Anda benar-benar memiliki cukup bukti, maka Illuminati secara alami akan membantu Anda. Sejak didirikan ribuan tahun yang lalu, Illuminati tidak hanya berada di garis depan dunia, tetapi juga memikul tugas penting menjaga ketertiban dunia, kata Xu Zhenping. Dalam hal ini, saya menyetujui permintaan Anda, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Xu Zhenping tersenyum, berdiri dari sofa dan berkata, faktanya, Anda memiliki pepatah yang sangat saya setujui. Petik 2. Kata-kata apa? Stephen Lin bertanya. Hubungan yang paling aman antara orang-orang adalah menggunakan satu sama lain, kata Xu Zhenping. Mendengar ini, Stephen Lin tercengang. Xu Zhenping tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kantor Button. Melihat kepergian Xu Zhenping, Stephen Lin berkeringat. Xu Zhenping benar-benar tahu apa yang dia katakan ketika dia membunuh Park Taichuan. Bagaimana dia bisa tahu? Apakah kamu terkejut? Tanya Barton. Ini, bukankah terlalu fantastik? Apakah Anda tahu kapan saya mengatakan apa yang baru saja dia katakan? Stephen Lin bertanya. Kapan? Tanya Barton. Aku memberitahu Park Taechuan ketika aku membunuhnya. Stephen Lin berkata. Artinya, Presiden menyaksikan seluruh proses Anda membunuh Pu Taechuan, kata Barton. Kamu bisa berpikir begitu? Stephen Lin mengangguk. Sekarang tampaknya Presiden adalah pemenang terbesar dalam masalah ini pada akhirnya, kata Barton dengan emosi. Beverly Manor ini terlalu aneh. Stephen Lin berkata dengan cemberut. Tempat ini mengumpulkan semua kekuatan puncak Illuminati, dan Presiden adalah pengendali sebenarnya dari semua kekuatan ini. Dulu saya berpikir bahwa jarak antara saya dan Presiden tidak sebesar itu sampai sekarang. Saya tahu bahwa Presiden dan saya sama sekali bukan dari dunia yang sama, setidaknya di Beverly Manor, Presiden adalah dewa, kata Barton. Tuhan. Stephen Lin tersenyum, bangkit dan berjalan ke jendela Prancis, dan melihat keluar. Dia adalah Tuhan. Barton berjalan ke Stephen Lin dan berkata, saya seorang ateis, jadi saya tidak percaya bahwa ada Tuhan di dunia ini. Alasan mengapa kamu berpikir ada Tuhan adalah karena yang disebut Tuhan telah melakukan beberapa hal yang tidak dapat kamu mengerti, dan alasan mengapa kamu tidak bisa mengerti itu tidak jelas, itu hanya karena kamu tidak berdiri cukup tinggi, dan kamu tidak bisa melihat cukup jauh. Stephen Lin berkata dengan ringan. Barton sedikit mengernyit. Dari lantai tempat saya tinggal, saya tidak bisa melihat gunung di kejauhan. Stephen Lin menunjuk ke gunung di kejauhan. Jadi jika kamu memberitahuku bahwa ada gunung yang jauh, aku pikir kamu bercanda denganku, tetapi ketika suatu hari aku benar-benar pergi ke kaki gunung yang jauh dan melihat keberadaan gunung itu, maka kamu di hatiku, aku menjadi seperti dewa. Petik 2. Xu Zhenping bukan dewa, tapi tempat tinggalnya lebih tinggi dari kita. Stephen Lin mengangkat tangannya dan menunjuk ke atas. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.